Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Nomor BP 19101155310223 dari kelas manajemen 5. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari rekrutmen, seleksi dan penempatan. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Yang kedua, tujuan rekrutmen. Rekrutmen tentu memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Menilik dari pendapat Shimamura, beberapa tujuan rekrutmen yang ingin dicapai oleh perusahaan antara lain: yang pertama, untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang kedua, tujuan pasca pengangkatan. Post hiring goals adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Yang ketiga, upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Selanjutnya, proses rekrutmen. Setiap sesuatu pasti tidak terjadi begitu saja. Ada sejumlah proses yang harus ditempuh demi menjalankan sesuatu. Hal itu berlaku pula dalam konteks merekrut karyawan. Ada sejumlah proses yang harus dilakukan perusahaan dalam merekrut sejumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Yang ketiga, mempublikasikan lowongan pekerjaan. Yang keempat, meninjau lamaran yang telah masuk. Yang kelima, wawancara. Yang keenam, memeriksa referensi dan latar belakang pelamar. Yang ketujuh, mengabari pihak pelamar. Yang kedelapan, kandidat pun resmi bekerja. Yang kedua adalah seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan seleksi. Yang pertama, untuk mendapatkan karyawan yang disiplin. Yang kedua, mendapat karyawan yang mau untuk bekerja keras. Yang ketiga, memperoleh karyawan yang dapat bertanggung jawab dalam bekerja. Yang keempat, mendapat karyawan yang cerdas. Yang kelima, memperoleh karyawan yang inovatif. Selanjutnya, proses seleksi. Yang pertama, wawancara awal. Proses wawancara awal atau preliminary interview ini bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar. Yang kedua, pengujian seleksi. Pelamar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Tes atau pengujian ini dapat berupa pengujian kemampuan, pengujian keterampilan teknis, pengujian pengetahuan umum, dan pengujian kepribadian. Yang ketiga, wawancara ketenagakerjaan. Wawancara kerja ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawan. Wawancara ini biasanya merupakan percakapan formal untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancarai tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Yang keempat, pemeriksaan latar belakang dan referensi. Pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi adalah suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Perusahaan akan menelpon atau mengirim surat resmi kepada teman-teman dekat pelamar ataupun keluarga pelamar dan perusahaan tempat pelamar sebelumnya bekerja untuk memastikan informasi yang diberikan oleh pelamar tersebut adalah benar dan sesuai. Yang kelima, evaluasi medis. Evaluasi medis tersebut bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan dan biaya asuransi jiwa ataupun mendapat karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk pekerjaan tertentu. Yang keenam, keputusan seleksi. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Ketujuh, surat pengangkatan. Langkah paling terakhir dalam tahap seleksi adalah mengangkat pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkat atau appointment letter. Selanjutnya, yang ketiga adalah penempatan. Pengertian penempatan itu sendiri menurut Gomez mengemukakan penempatan adalah merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah
tepat atau tidaknya seorang pegawai ditempatkan pada posisi tertentu yang ada di dalam organisasi. Terdapat 3 jenis penempatan. Yang pertama, promosi. Promosi adalah pemindahan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang lebih tinggi dalam pengajian, tanggung jawab atau level. Yang kedua, transfer dan demosi. Transfer adalah pemindahan pegawai dari satu bidang tugas ke bidang lainnya yang tingkatnya hampir sama, baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun tingkat struktural. Yang kedua adalah demosi. Adalah pemindahan pegawai dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah tingkatnya, baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun tingkat struktural. Yang ketiga, job posting program. Job posting program adalah program yang memberikan informasi pada pegawai tentang lowongan kerja, dan persyaratan tujuan dari program ini adalah untuk memberikan dorongan bagi pegawai yang mencari promosi dan transfer serta membantu departemen di dalamnya mengisi jabatan internal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.